Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Syafitri, NIM 21332054 dari Prodi Pendidikan Tari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum bab 3 tentang studi tekstual dan kontekstual tari. Langsung saja, A. Studi tari. Studi atau kajian terhadap tari mempunyai berbagai kemungkinan pendekatan atau bentuk analisis. Hal ini tergantung pada fokus atau permasalahan dalam sebuah penelitian. Ada dua jenis studi dalam penelitian tari yang saling berkaitan. Dua jenis tersebut dapat digunakan secara terpisah dan juga dapat dilakukan secara bersama. Pertama, dalam bentuk teks di mana kajian ini lebih kepada meneliti batang tubuh tari atau fisik tari. Yang kedua, dalam bentuk konteks di mana penelitian tersebut mengaitkan tari dengan aspek sosial, baik dari segi kegunaannya maupun fungsinya. Kajian teks tari menganalisis tari secara fisik yang berhubungan dengan permasalahan bentuk, teknik, struktural, dan koreografi, sedangkan kajian konteks dalam tari cenderung menempatkan tari dalam wilayah kajian ilmu-ilmu sosial maupun ilmu budaya atau humaniora. Kajian ini erat kaitannya dengan sosial budaya, politik, ekonomi, pariwisata, dan juga pendidikan. Seni tari sebagai ekspresi manusia yang bersifat estetis merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam masyarakat yang penuh makna atau meaning. Keindahan tari tidak hanya keselarasan gerakan-gerakan badan dalam ruang dengan iringan musik tertentu, tetapi seluruh ekspresi itu harus mengandung maksud-maksud tari yang dibawakan. B. Ada wacana kajian. Penelitian atau kajian ini menempatkan kehadiran tari sebagai bidang ilmu dalam wilayah ilmu-ilmu sosial maupun ilmu budaya atau humaniora. Penelitian seperti ini lebih memfokuskan pada kualitas, hakikat, atau esensi, sehingga si peneliti atau pengkaji menjadi peran utama dalam proses penelitian. Tujuan penelitian atau pengkajian semacam ini adalah pemahaman makna yang secara tersirat menunjukkan wujud keberbagian penafsiran dan bersifat tidak mutlak. Pendekatan atau approach atau pandangan yaitu suatu cara melihat bagaimana kita memandang sesuatu. Perspektif kita terhadap gejala, objek kajian tersebut hendak diapakan, sehingga keterangan sebab musabab dari fenomena itu sangat diperlukan. Ada dua segi pokok cara pendekatan yang sebenarnya saling terkait, walaupun dapat dilakukan secara terpisah. Yang pertama, memandang karya seni tari secara bentuk atau sering disebut teks, atau lebih melihat pada faktor intra-estetik. Kedua, melalui penjelajahan konteks di mana ekspresi tari itu dipandang atau konteksnya dengan disiplin ilmu pengetahuan yang lain, atau lebih pada faktor ekstra-estetik. Lanjut, yang C ada studi tentang gaya. Gaya di sini secara eksistensial memiliki peranan yang cukup penting dalam kehidupan manusia. Karena gaya berkaitan erat dengan pencitraan diri yang diungkapkan lewat sikap, tindakan, dan bahasa tubuh dalam berkomunikasi dengan pihak lain. Sadar atau tidak, dalam sosialisasi kehidupannya atau dalam berkomunikasi dengan pihak lain, tiap orang memiliki dan menggunakan gaya-gaya ungkap individualnya agar selalu menarik perhatian. Gaya menjadi sesuatu yang penting karena menyangkut rasa percaya diri. Di dalam studi tentang gaya terdapat 7 gaya. Yang pertama ada gaya natural, yang kedua gaya ekspresional, yang ketiga gaya di dalam seni, yang keempat gaya dan teori seni Plato, yang kelima gaya representasional dan imajinasi, yang keenam gaya dalam tari. Itu terbagi menjadi dua, gaya tari dan juga gaya emblem dan asertif. Lanjut, kemudian ada D, kajian tekstual. Kajian tekstual artinya fenomena tari dipandang sebagai bentuk secara fisik atau teks yang relatif berdiri sendiri, yang dapat dibaca, ditelaah atau dianalisis secara tekstual atau menteks sesuai dengan konsep pemahamannya. Semata-mata, tari merupakan bentuk atau struktur yang tampak secara empirik dari luarnya saja, atau survei struktur. Tidak harus mengaitkan dengan struktur dalamnya, atau deep struktur. Paradigma kajian tekstual ini dalam fenomena tari dapat dianalisis atau ditelaah baik secara konsep, koreografis, struktural, maupun simbolik.
Terdapat 4 analisis tentang kajian tekstual. Yang pertama ada analisis koreografis, yang kedua ada analisis bentuk gerak, yang ketiga ada analisis teknik gerak, dan yang keempat ada analisis simbolik. Lanjut, ada kajian kontekstual. Kajian kontekstual terhadap seni tari artinya fenomena seni itu dipandang atau konteksnya dengan disiplin ilmu lain. Kajian ini telah berkembang cukup lama dan seringkali didominasi oleh para ahli antropologi. Beberapa fenomena tari dalam konteksnya dengan sosial budaya seperti itu dapat dipahami sebagai berikut. Tari dalam konteks kepercayaan. Keberadaan tari dalam konteksnya dengan kepercayaan artinya keberadaannya lebih berfungsi sebagai sarana atau peralatan dalam sistem ritus atau ritual. Ritual merupakan suatu bentuk upacara yang berhubungan dengan beberapa kepercayaan atau agama dengan ditandai oleh sifat khusus yang menimbulkan rasa hormat yang luhur, dalam arti merupakan suatu pengalaman yang suci atau sakral. Keberadaan tari menyandang fungsi dan peranan seperti itu dapat diidentifikasikan sebagai berikut. A. Sebagai penyembahan atau pemujaan kepada roh nenek moyang. B. Sebagai sarana untuk memengaruhi kekuatan alam. C. Sebagai sarana untuk legitimasi. D. Fenomena tari dalam konteks politik. Dan E. Fenomena tari dalam konteks pendidikan. Itulah pemaparan materi resum saya tentang studi tekstual dan kontekstual tari. Sekian, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.